Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 139. Kiara cemberut. Mukanya sangat memelas dan dia masih bertahan dalam posisi jongkok seperti itu. Alarik benar-benar ogah kalau harus disuruh-suruh oleh Kiara, tapi melihat ekspresi gadis itu sekarang, dia kasihan juga. "Kamu beneran pusing?" tanya Alarik memastikan. Kiara hanya mengangguk. Kalau dipikir-pikir, Kiara itu sangat aktif bicara dan berisik terus-menerus. Tapi, sekarang dia kelihatan diam dan lemas lunglai begitu. Diam-diam, Alarik sebenarnya khawatir. Alarik menghela napas. Pada akhirnya, dia mengalah. Dia menghampiri Kiara yang masih berjongkok sambil menumpukan wajahnya pada lutut. "Ya udah buruan naik." Alarik memalingkan wajah, entah mengapa dia malu sendiri. Alarik berbalik dan menyodorkan punggungnya kepada Kiara. "Buruan. Aku nggak mau. Lama-lama di sini, udah capek." Tanpa Alarik ketahui, Kiara tersenyum kesenangan. Dia jujur kok masalah pusing karena mengantuk itu. Dia hanya tidak menyangka Alarik mau menggendongnya. Jujur saja, Kiara tidak berekspektasi. Tentu saja Kiara tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung nemplok ke punggung Alarik, melingkarkan kedua lengannya pada leher pria itu, dan menyandarkan kepalanya pada bahu Alarik. Rasanya nyaman sekali. Dalam jarak yang amat dekat begini, Kiara bisa mengendus aroma tubuh Alarik yang membuatnya merasa tenang dan malah semakin mengantuk. Sampai di mobil, Kiara sudah terlelap lagi. Alarik sampai kerepotan memasukkan Kiara ke dalam mobil dan memasangkan sabuk pengamannya. Heran, bisa-bisanya dia molor di situasi dan kondisi apapun. Alarik geleng-geleng kepala. Sok-sokan mau lembur dan menjadi pegawai rajin, nahan ngantuk aja nggak bisa, imbu Alarik. Alarik harus pergi ke rumah Kiara dulu untuk mengembalikan dia kepada orang tuanya. Dia sering menggerutu kalau kesal karena berurusan dengan Kiara, tapi entah mengapa, ujung-ujungnya tetap dia lakukan sampai tuntas. Sampai di rumah Kiara, rupanya Cici sudah menunggu. Dia tadi memang sudah dikirimi pesan oleh Kiara kalau dia akan lembur dan pulang malam. Berhubung ini adalah pertama kalinya Kiara bekerja, Cici jadi khawatir makanya dia menunggu-nunggu terus. Siapa sangka, Kiara pulang tidak sendirian, melainkan diantar oleh Alarik yang notabene posisinya sekarang adalah bos Kiara sendiri. "Loh, Arik yang antar?" Cici kaget saat melihat Alarik keluar dari mobil sambil menggendong Kiara. Alarik hanya tersenyum canggung. "Ara ketiduran, Tante." Cici menepuk jidatnya sendiri. Astaga, anak ini pantas aja dari tadi dikirimi pesan dan di telepon gak ada respon sama sekali. Alarik tidak berkata apa-apa. Cici kemudian meminta tolong Alarik membawa Kiara ke kamarnya. Setelah memastikan Kiara sudah aman di kamarnya sendiri, Alarik segera keluar dan bertemu Cici lagi. "Arik, makasih banyak ya udah repot-repot anterin Ara. Padahal ini juga udah malam. Baru masuk kerja kok udah ngerepotin bosnya aja." "Nah, bener tuh, Tante," batin Alarik. Namun jelas, itu hanya isi suara hati Alarik saja. Mana mungkin dia berani terang-terangan begitu. "Haha, nggak apa-apa, Tante. Maaf juga kalau Ara ngerepotin. Tante yakin dia pasti banyak bikin kamu kesal. Lain kali kalau Ara gitu lagi, mending kamu telepon nomor supirnya Ara aja. Ada di HP dia daripada kamu repot-repot nganter dia dulu. Sekali lagi, makasih banyak ya Arik." Arik mesam-mesem saja. Sungkan juga dia mendengar Cici terus-terusan berterima kasih padanya. "Lia, Tante, sama-sama.
Kalau gitu saya permisi dulu. Alarik ingin buru-buru pulang. Bukan apa-apa sebenarnya, dia semakin sungkan melihat Cici merendah begitu. Benar-benar berbeda dengan Kiara yang kelakuannya di luar nalar. Oh iya, Arik. Hati-hati di jalan. Kapan-kapan mampir kemari ya, kita makan malam bareng. Anggap aja sebagai ucapan terima kasih dari tante karena Arik udah jagain Ara. Arik tersenyum saja, tidak menggeleng, tidak pula mengangguk. Dalam hati, dia ogah datang lagi. Bukan perkara tidak menghargai undangan Cici, tentu saja dia sangat menghormati orang tua Kiara, dia hanya malas bertemu dengan cewek gila itu. Sementara itu, Cici masih berdiri di depan rumah memandangi Arik yang melaju dengan mobilnya. Dia menghela napas panjang. Kok Arik mau ya nerima Ara kerja di perusahaannya? Padahal Ara, kan seperti itu. Bukan merendahkan anak sendiri, justru Cici tahu bagaimana karakter Kiara makanya dia heran Alarik yang lumayan perfeksionis malah menerima Kiara bekerja. Padahal saat Kiara bilang mau melamar kerja di perusahaan Alarik, Cici sudah yakin sekali dia tidak akan lolos kualifikasi. Namun, ini apa? Bisa-bisanya Alarik menerima Ara bekerja. Di saat bersamaan, Pandu juga baru pulang. Dia lumayan telat karena tadi masih ada rapat dan juga beberapa acara dengan rekan kerjanya di luar kegiatan resmi. Dia melihat sang istri berdiri di depan rumah dan merasa heran. Kenapa? Kok berdiri di depan? Tanya Pandu. Cici menggeleng. Nggak apa-apa kok, Mas. Ngomong-ngomong, menurut Mas Pandu, Ara itu kayak gimana sih? Pandu mengernyit. Kok nanya gitu? Berasa nanyain karakter orang lain aja padahal itu anak kita sendiri. Nggak gitu, penasaran aja Mas Pandu mandang Ara itu karakternya kayak gimana. Gimana ya? Dia itu mau dijodohin sama Samba tapi kok kayak kekanakan banget. Kayak kasihan ke Sambanya nanti kalau Ara kurang dewasa. Pandu terkekeh dan mengusap kepala Cici. Nggak usah buru-buru. Sekarang kan dia baru mulai belajar kerja, lagi proses mendewasakan diri. Didukung aja selama kegiatan Ara positif. Sebagai orang tua, nggak boleh maksa-maksa anak, yang penting dia tetap di jalur yang baik ya udah kita awasi saja. Cici menghela napas panjang. Lia tahu, Mas. Aku sendiri juga nggak suka dipaksa-paksa, makanya aku juga nggak suka maksa orang lain apalagi anak sendiri. Tapi aku khawatir aja. Khawatir kenapa? Khawatir kalau nanti Ara dapat jodoh yang nggak tepat. Dia itu kayak masih ada sisi polos-polosnya gitu. Apa-apa dilihat dari sisi positif doang, padahal dunia itu keras. Pandu tertawa. Apa sih kamu? Ya itu makanya peran kita sebagai orang tua ngawasin anak tanpa mengekang mereka. Supaya Ara juga tetap bisa eksplorasi dunia dengan bebas. Tapi juga tahu batasan yang baik dan buruk. Sudah, jangan mikir buruk-buruk ah. Ingat, perkataan adalah doa, makanya didoakan yang baik-baik aja. Cici senyum, hatinya lumayan tenang mendengar nasihat Pandu. Lia, Mas, makasih ya. Udah ngasih wejangan yang baik. Pandu tersenyum geli dan merangkul Cici. Memang harus, kan? Udah yuk, masuk. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah karena memang sudah larut malam juga. Cerita keluarga Elang Sari ada di novel berjudul Istri Bocil Om Polisi. Samba pulang ke rumah dengan suasana hati yang buruk. Dia langsung masuk ke kamar dan membanting dirinya sendiri ke atas ranjang. Ark, sialan. Samba mengusap wajahnya kasar. Gambaran wajah jelita, tangisannya, bahkan sisa tamparan tangan jelita di pipi Samba. 7, gumamnya.
Bunga, Bang Samba, itu sample desain yang aku bilang waktu itu. Bang Samba tinggal pilih aja. Samba mengernyit membaca pesan itu. Ada katalog digital desain yang disebut oleh Bunga, dilampirkan di bawah pesan itu. Samba langsung membalas pesan Bunga. Sambara, kenapa versi digital? Nggak ada versi cetaknya. Bunga, maaf Bang Samba, kayaknya aku nggak bisa ketemu sama Bang Samba deh, jadi Bang Samba pilih aja dari situ. Nggak ada perubahan warna yang signifikan dari versi digital ke versi cetak kok, jadi Bang Samba tenang aja. Sambara, kenapa nggak bisa datang langsung? Bunga, maaf, aku agak sibuk, Bang. Abang pilih aja, nanti kusuruh temanku datang ketemu Bang Samba buat dekor rumahnya. Sambara, kenapa nggak kamu aja yang datang? Lagian aku nggak buru-buru kok. Kapan aja juga bisa kalau kamu udah nggak sibuk. Setelah pesan terakhir itu, Bunga lama sekali tidak membalas pesannya. Samba jadi bingung. Bukankah sebelumnya Bunga yang kelihatan antusias sekali saat membahas soal dekor rumah ini? Toh, Samba juga tidak terburu-buru soal mengubah penataan di dalam rumah dinasnya. Dia hanya terpikirkan secara random. Makanya, kalau memang Bunga tidak bisa dalam waktu dekat, Samba juga tidak masalah. Yang tidak diketahui Samba, rupanya Bunga kebingungan bagaimana harus menjawab pesan terakhir Samba. Dia memiliki alasan sendiri kenapa tidak mau bertemu Samba. Dia hanya tidak ingin patah hati lagi. Bagi Bunga yang pendiam dan sering insecure, dia tidak mau menyakiti diri sendiri dengan harapannya yang tinggi. Maka, ketika dia melihat peluangnya untuk bersama Samba kecil, lebih baik mundur saja sejak awal. Sambara, Bunga, masih sibuk ya sekarang? Kalau kamu emang sibuk dan gak bisa datang kemari, biar saya aja yang ke rumah kamu. Bunga kaget melihat pesan Samba, tapi dia juga tidak punya pilihan lain. Harus beralasan apa lagi dia kalau Samba sampai mau datang ke rumahnya. Bunga, oh gitu. Oke Bang, boleh aja. Akhirnya Samba pergi ke tempat Bunga. Rupanya, Alarik juga pergi ke tempat yang sama. Bersama dengan Jelita. Untuk Jelita sendiri, dia masih kesal dengan perkataan dan apa yang dilakukan Samba padanya semalam. Dia jadi berhasrat untuk membuktikan kepada Samba bahwa dia serius dengan hubungannya bersama Alarik. Padahal, mereka sudah sepakat setelah masa kontrak brand ambasador itu usai, mereka juga selesai. Jelita sudah siap untuk berangkat, dia berdandan dengan cantik dan bersemangat sekali untuk pertemuan ini. Alarik memang sengaja tidak menjemput, mereka sudah komunikasi sebelumnya untuk ketemuan langsung di rumahnya saja sebab Alarik masih ada janji temu dengan klien juga. Jelita tidak masalah. Saat berangkat ke alamat rumah yang dikirim oleh Alarik, ternyata Samba juga ada di sana. Mereka datang hampir bersamaan. Jelita menoleh, kelopak matanya melebar. Bersamaan dengan itu, Samba juga menoleh dan tak kalah terkejut melihat ada Jelita yang datang ke sana. Samba, Jelita, batin keduanya bersamaan. Samba dan Jelita masih sama-sama kaget. Wajah mereka berdua agak memucat, tapi sebisa mungkin keduanya sama-sama mempertahankan kontrol diri. Oh, ada Samba di rumah, ucap Alarik yang sudah berada di sana. Samba memasang senyum tipis mendengar ucapan Alarik. Iya, ada janji sama Bunga. Alarik mengangguk. Dia kembali menatap Jelita. Ayo masuk dulu. Kamu tunggu di ruang tamu sebentar, aku panggil orang tuaku dulu. Sebenarnya Jelita ingin menolak. Dia benar-benar tidak mau satu ruangan dengan Samba. Kejadian malam minggu waktu itu masih terbayang-bayang di kepala Jelita, dan setiap kali dia mengingatnya,
rasa sakit hati Jelita semakin membesar. Namun, Jelita tidak bisa mengelak. Mau beralasan apa dia kepada Alarik? Dia bahkan sampai mengganti gaya bicara formalnya kepada Jelita menjadi lebih santai hanya untuk hal ini. Jelita merasa tidak enak. Setelah semua pertolongan yang diberikan oleh Alarik, dia juga merasa harus segera membalas budi. Jelita, panggil Alarik. Jelita mengerjap-ngerjap. Ah, oh, iya. Kenapa? Kok tiba-tiba melamun? Jelita langsung menggeleng dan memasang senyum semanis mungkin di depan Alarik. Saya, aku nggak apa-apa kok. Alarik mengangguk. Oke, silakan duduk dulu. Jelita berjalan dengan kaku. Dia sampai memilih sisi sofa yang paling ujung dan berjauhan dengan Bunga dan Samba yang duduk bersebelahan. Posisi duduk mereka berhadapan satu sama lain, membuat Jelita bisa melihat dengan jelas interaksi Samba dan Bunga. Bunga, aku panggil Mama dan Papa dulu, ajak ngobrol tamunya ya, ucap Alarik. Bunga mengangguk saja. Lia. Setelah itu, Alarik ke belakang untuk memanggil Riko dan Gracia. Jelita sesekali mencuri-curi pandang kepada gadis yang duduk bersebelahan dengan Samba. Jadi dia yang namanya Bunga. Wajahnya kelihatan polos dan baik. Lalu matanya bergulir dan menatap Samba, tapi hanya sekilas-sekilas saja. Bunga dan Samba kelihatan sudah sangat dekat. Mereka saja duduk bersebelahan hanya dengan jarak sedikit saja, sedang mendiskusikan sesuatu. Bunga kemudian menjeda diskusinya sebentar dengan Samba. Dia menutup buku katalog yang dia buka sejak tadi. Bunga menatap Jelita dan mengulas senyum ramah. Halo, salam kenal. Aku saudari kembarnya Arik. Namaku Bunga. Jelita gelagapan tiba-tiba diajak kenalan begitu. Apalagi Samba yang berada di samping Bunga juga jadi menatap ke arahnya. Jelita berusaha memasang ekspresi sealami mungkin. Oh iya, salam kenal juga. Aku, Jelita. Bunga dan Jelita saling berjabat tangan satu sama lain. Bunga sepertinya tak sadar sama sekali kalau ada ketegangan di antara Samba dan Jelita. Jadi inikah yang dimaksud Samba kalau mereka akan jadi saudara ipar? Pikir Jelita dalam hati. Ini benar-benar kacau. Semesta seperti mempermainkan hati Jelita. Apakah hal seperti ini bisa disebut kebetulan lagi? Kalau melihat bagaimana interaksi Samba dengan Bunga, juga Alarik yang berbicara kepada Samba, Jelita mengasumsikan kalau mereka bertiga sudah kenal dekat sejak lama. Intinya, Jelitalah yang orang baru di antara mereka. Arik pinter banget cari calon istri, Jelita cantik banget. Jauh lebih cantik dari yang ada di sosial media atau di televisi, ucap Bunga memuji. Kalau orang lain yang memuji, Jelita pasti merasa biasa saja dan hanya membalasnya dengan senyum simpul. Namun, pujian Bunga entah mengapa terdengar sangat tulus, membuat Jelita merasa tidak enak bahwa hubungannya dengan Alarik memang hanya settingan dan dalam waktu dekat juga akan berakhir kalau kontrak kerjanya dengan Alarik selesai. Tapi Bunga lebih cantik kok, cantik yang kalem dan vibes perempuan baik-baik, sahut Samba tiba-tiba. Bunga langsung menunduk mendengar pujian Samba, dia malu dipuji di depan Jelita, dia juga merasa tidak enak. Khawatir kalau Jelita tersinggung dengan ucapan Samba. Namun, dia sendiri juga tidak bisa memungkiri kalau pujian Samba meninggalkan kesan menyenangkan di hatinya. Berbeda dengan Bunga yang tersipu dengan pujian Samba, Jelita justru sedang panas hati. Samba memuji Bunga sekalian menyelipkan sindiran kepada Jelita. Dia tidak bisa lupa dengan setiap cemooh yang dikatakan Samba padanya, tentang wanita murahan dan semacamnya. Itu masih membekas, dan Jelita sakit hati karena hal itu. Ahem. Bunga berdeham pelan untuk menetralkan kegugupannya.
Anu, Jelita. Tunggu dulu ya, Arik bentar lagi kembali ke sini kok. Jelita mengangguk sembari tersenyum manis. Lia, aku juga udah nggak sabar kenalan sama keluarga kalian nih. Bunga kembali duduk di samping Samba, dan hal itu dimanfaatkan Samba untuk memanas-manasi Jelita. Bunga dan Samba yang awalnya duduk berjarak, dengan sengaja. Samba menipiskan jarak di antara mereka hingga tak ada celah sama sekali. Sementara Bunga panas dingin karena sesekali lengannya bersentuhan dengan Samba. Jelita memalingkan wajahnya ke arah lain, pura-pura mengamati perabot rumah. Yang bagus mana, Bunga? Coba deketin sini, Bang. Samba nggak bisa lihat dengan jelas. Samba sengaja mengeraskan suaranya, berusaha menarik atensi Jelita agar dia cemburu. Bunga yang tidak tahu apa-apa dengan ketegangan dua orang itu menurut saja. Berhubung Bunga menyukai Samba, mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan pria itu. Jelas tidak akan dia sia-siakan.